bininya tini dapat waris, atau tini yang meninggal tono dapat. Jadi harus ada yang meninggal dulu. Ada kalimat ahli waris itu kalau ada yang meninggal. Sebelum ada yang meninggal, dak kati istilah ahli waris. Jadi jangan salah paham. Jangan salah paham. Kaget misalnya laki bini anak. Ini masih tercogok galo. Masih tercogok galo. Laki masih ado, bini masih ado. Tiba-tiba anak ngomong kami ini ahli waris. Ini namanya anak nyinggung wong tua. Anak pengen cepet wong tuanya meninggal. Jadi ibu ingat yang namanya warisan itu adonyo timbulnya kalau ada yang meninggal. Selama dak kate yang meninggal belum ada istilah waris. Paham Nah, jadi ini bergesah. Berpisah laki bini ini berpisah, ada anak. Ada anak tadi itu akhirnya mereka nih bertengkar, berebut masalah harto. Apa dia direbuti? Ini warisan kata dia. Nah, jawabannya bukan waris. Nah, sekarang metu juga istilah ada namanya gono gini. Gono gini itu mak mano? Mak mano gono gini itu? Gono gini itu kalau laki bini dari nol, sama-sama muka usaha, masya Allah, muka rumah makan, nama rumah makannya gono gini, rumah makan gono gini, nyari sama-sama, yang masak bini, yang nyagola laki, akor dah, akor. Subhanallah, ketika usaha berkembang, terbeli aset, melilah rumah, melilah kebun, banyak akhirnya, meli mobil dan lain-lain sebagainya. Nah, tiba-tiba jodohnya habis di situ. Tahun 2025 bulan Juli, yang selama ini akor adem ayem berpisah. Nah, mak mano? Si laki ngomong ini hasil aku, si bini ngomong ida ini hasil aku juga. Nah, kalau dua-dua dari awal dari nol itu duit siapa jadi? Duit siapa? Duit sama modalnya, modal siapa? Kalau modal pertamanya, kan namanya buka restoran tuh ada modal tempat, modal peralatan, modal untuk beli bahan masak pertama, itu galo-galonya dari laki. Misal kemudian si bini melok ngewangi be, itu ada tak gono gininya? Sabar dulu, jangan marah-marah. Tempatnya punya laki, perlengkapannya punya laki, meli modal masa awal-awal juga dari bini, nyumbang tenaga, melok tenaga baik. Nah, kira-kira ada tak gono gini? Sudah.
Ini siko. Kalau kita balik tempat dari bini, alat dari bini, modal untuk belanja pertama dari bini, si laki cuma melok nyago bae. Gono gini tak? Lemahnya dia. Gono gini tak? Nah itu kan nama mano. Makonyo nak jelas-jelas. Yang gono gini tu kalu tapukan. Yang gono gini tu kalu tapukan. Misal gono gini tu tapukan. Muka restoran ini modalnya 100 juta. 50 dari laki, 50 dari bini. Nah, itu baru betul. Tapi kalau yang model cak tadi, kalau misalnya berpisah mereka, hartonya yo milik yang pertama, tetap modal dari siapa? Nah, entah modal dari laki atau dari bini. Kalau yang melok ngewangi tadi dari awal, kan tak tahu cerita nak bercerai. Memang cuma nak ngewangi, namanya ngewangi yo coro ngewangi. Nah itu kecuali kalau modalnya tapukan dari awal. Nama ini makonyo ibu minta maaf, ibu anak-anak nanyo be. Anak-anak nanyo. Ada dak yang berharap bercerai sama lakinya? Katik kan? Tak katik kan? Minta sampai akhirat kita berdua. Ya kan? Ya kan begitu kan? Nah, oke. Kalau dak katik niat nak berpisah, idak katik ingin untuk berpisah. Pas ibu selama ini hidup, masih hidup berjuang sama-sama dengan laki. Ada dak perasaan ibu di dalam jiwa hati yang paling kecil pas ngewangi laki nyari duit, ini duit aku, ada dak? Dak katik bu, dak katik. Memang niatnya ngewangi. Mak itu juga laki Samo bela laki makonyo kalau pas bergabung model mak itu dak katik tapukan duit nian memang dak katik dari awal. Sebenarnya dak katik istilah gono dak katik. Beda kalau misalnya dari awal sudah ada niatan, ini usahaku, ini usahaku, ini duit aku. Nah itu dipisahkanlah. Begitu bercerai pisahkan, oke. Tidak masalah karena memang sudah ada pisah, paham tak? Jadi minta maaf, jangan sampai kita muat hukum dewe. Jangan sampai kita muat cerita dewe. Barang yang dak katik nak diado ke. Baca yang itulah contohnya tadi itu nah. Nak diwaris ke harta warisan. Jadi dibagi 3. Untuk laki, untuk bini, untuk anak. Itu dak katik cerita dalam agama. Kalau dalam agama, kalau ada perceraian, maka suami wajib untuk ngenjuk duit kepada bininya selama bini tadi menjalani masa iddah. Wajib ngenjuk duit selama masa iddah. Kalau lepas masa iddah, lo kenapa lepas? Karena bukan bini lagi. Insya Allah kita tidak bercerai. Nah, ini masalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ngomong asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selain kita wajib yang tadi
Wajib tahu, wajib iman, wajib siap untuk menjelaskan bahwa Nabi itu utusan Allah. Apa yang datang dari Nabi itu galo-galonya datang dari Allah. Kita juga wajib mengetahui biografi sejarah singkat tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib ibu-ibu tidak boleh tidak tahu Nabi Muhammad kapan lahir. 12 Rabiul Awal. Beliau itu lahirnya di mana? Di mana? Woi. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Lahirnya di mana? Di kota Mekah. Kemudian ayahnya Nabi itu meninggal kapan? Pas Nabi masih di jiwa perut. Nabi lahir itu dalam keadaan yatim. Kemudian diasuh oleh siapa? Oleh kakeknya dulu. Kakeknya dulu. Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib meninggal, baru diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Kemudian ibu-ibu harus tahu siapa yang menyusui Nabi. Ada dua. Siapa? Ayo, siapa? Satu. Nomor 1 Halimah Sa'diyah. Oke, nomor 2 Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah. Kemudian ibunya Nabi meninggal umur berapa? Berapa? 6 tahun, betul. Waktu Nabi umur 6 tahun, ibunya meninggal. Ingatkan ini wajib. Ana ulangi. Nabi Muhammad pas lahir beliau yatim. Ketika yatim tadi, maka diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib meninggal, diteruskan oleh Abu Thalib. Kemudian Nabi Muhammad itu disusui oleh dua, Suwaibah al-Aslamiyah sama Halimatus Sa'diyah. Kemudian di saat Nabi berumur 6 tahun, Nabi Muhammad itu ibunya meninggal. Nah, kemudian apa namanya? Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Lalu wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi, wahyu yang pertama kali Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad berarti. Al-Maidah ayat berapa? Itu terakhir. Iqra. Yang pertama kali Iqra. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini harus tahu dari ayat pertama sampai ayat kelima. Ingat ke Nabi diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Kemudian wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi awal dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Umur 40 tahun nerima wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi. Kemudian Nabi Muhammad tinggal di kota Mekah selama 13 tahun. Ingat ke ini? Setelah menjadi nabi umur 40, tinggal berdakwah di kota Mekah
selama 13 tahun. Artinya 40 tambah 13 berapa? 53. Umur 53 baru beliau pindah ke kota Madinah. Nabi meninggal tuh umur 63. 53 pindah, 63 berarti di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Artinya Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad dari umur 40 sampai 63, yaitu 23. Nah, ini harus tahu ibu-ibu. 40 tahun jadi Nabi, 63 tahun meninggal. Berarti Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur, bukan tidak, bertahap selama 23 tahun. Masya Allah. Nah, kemudian yang terakhir, Nabi meninggal juga di bulan Rabiul Awal. Tanggalnya juga sama, tanggal 12. Dan beliau dimakamkan di mana? Di Madinah. Tepatnya di mana? Nabi dikubur di mana? Nah, satu-satunya Nabi yang kuburannya itu jelas pasti cuma kuburannya Nabi Muhammad. Nabi Adam, tahu tak kuburannya di mana? Tidak kati yang tahu. Dari seluruh Nabi, kalaupun ada misalnya, oh di Mesir ada kuburan Nabi ini, itu menurut pendapat ulama baik. Kalau yang betul-betul 100% yakin ini kuburannya siapa, itu cuma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dikubur di mana? Bukan di Masjid Nabawi, bukan di Raudhah, bukan. Karena Raudhah itu masjid, dan tidak boleh kalau ada masjid dijadikan kuburan. Ini masjid, tanah ini masjid. Tiba-tiba ada yang meninggal nak dikuburkan di jero masjid itu, tidak boleh. Karena apa tidak boleh? Karena masjid bukan kuburan. Jadi Nabi itu bukan di Raudhah dikubur ibu. Kuburannya Nabi itu di sampingnya Raudhah. Ibarat kata ini Raudhah, sampingnya Raudhah itu kuburannya Nabi. Dulu kuburan ini merupakan tempat tinggalnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu punya rumah kecil. Nah, rumah itu yolala sekarang jadi kuburan. Yang mana beliau itu dikubur di rumah yang beliau tinggal dengan Siti Aisyah. Ini kan sering anak njelaskan di sini. Nabi Muhammad tuh pas sakit ngomong sama bini-bini yang lain. Boleh dah aku sakit untuk dirawat di rumah Siti Aisyah. Maka istri-istri yang lain ngomong sama Nabi, sepakat jaturi, tidak masalah. Akhirnya beliau sakitnya sampai beliau meninggal itu di kamarnya Siti Aisyah. Nah, ini ya. Jadi kalau kita ngomong di mana Nabi Muhammad dikubur? Jawabannya di rumah Nabi. Sebutannya apa? Hujrah. Sebutannya itu kuburan Nabi itu sebutannya apa? Hujrah syarifah. Hujrah, H U J R O H. H U J R
Hujrah syarifah. Syarifah. Apa artinya hujrah syarifah? Hujrah itu artinya kamar. Hujrah itu kalau bahasa Indonesianya kamar. Kenapa kamar? Karena memang kamar. Karena dulunya memang kamar. Syarifah itu artinya apa? Kamar yang mulia. Kenapa kamar itu mulia? Karena kamar itu dikubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ibu-ibu, singkat biografi ini wajib ibu-ibu tahu. Kalau tidak tahu berarti asyhadu anna Muhammadan Rasulullah masih remang-remang. Nah, ana ulangi sekarang, jawab kompak. Jawab kompak. Kapan Nabi Muhammad lahir? Tahun gajah. Di mana Nabi Muhammad lahir? Namanya apa namanya? Abdullah. Ayahnya Nabi Muhammad kapan meninggal? Waktu masih Nabi di dalam perut. Kemudian karena bapaknya Nabi meninggal, penggantinya siapa? Kakek beliau namanya Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib meninggal, siapa yang lanjutkan? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad punya ibu namanya Siti Aminah. Kapan beliau meninggal? Pas Nabi Muhammad umur 6 tahun. Siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Suwaibah Aslamiyah dengan Halimah Sa'diyah. Lalu Nabi pas umur 40 tahun dapat wahyu. Pertama wahyu apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di mana? Di Gua Hiro. Kemudian umur 40 tahun. Nabi meninggal umur 63. Berarti Al-Quran turun sama Nabi selama 23 tahun. 23 tahun itu bagi dua. Ada yang dakwah di kota Mekah, dakwah di kota Madinah. Di kota Mekah berapa lama? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Nabi meninggal di mana? Di Madinah. Tanggal berapa? Rabiul Awal. Dikubur di mana? Rumah siapa? Rumahnya Nabi sama Siti Aisyah. Sebutannya apa? Sebutannya apa? Hujrah. Sebutannya Hujrah syarifah. Hujrah syarifah. Kalau raudhah itu masjid. Masjid lamonyo Nabi, antara mimbar dengan rumahnya Nabi Muhammad namanya hujrah. Nah, pengetahuan yang singkat ini wajib untuk kita ketahui sebagai bentuk daripada memaknai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah ilmu yang kita dapatkan manfaat, ilmu yang kita dapatkan berguna di dunia dan di akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani, Pak Ustadz dari Perwakilan Majelis Sahabat Islamiyah. Tapi aku nih nanti goper di rumah kan. Saya ingin bertanya mengenai badal haji. Apa beda badal haji dengan
kita korban kan kalau di korban oleh profesional kan katanya tidak ada dapat apa-apa, sedangkan pada haji katanya dapat pahala. Jadi saya ingin bertanya apa perbedaan pada haji dengan kita melompat atas orang kita sudah meninggal. Terima kasih. Ngomong ibu nak makan suam bebe. Ibu nak makan suam bebe. Maki apa maki gangga sekarang lah. Badal haji. Coba dengan jawab dulu. Badal haji dengan kurban. Bedanya apa? Bedanya beda ibadah. Kalau kita nak menghadiahkan kepada wong yang sudah meninggal, yang kita hadiahkan tu pahalo. Nah, pahalo itu boleh bebas nak kita pilih. Boleh kita nak ngirimkan pahalo, misalnya pahalo sedekah, atau kita kirimkan pahalo bentuknya kurban, boleh juga, tidak masalah. Kurban boleh, sedekah boleh. Nah, kemudian untuk misalnya aku nak lebih ustaz, nak ku badal haji ke juga boleh. Kalau ditanya mana yang paling bagus ustaz yang kita hadiahkan untuk wong tua kita yang sudah meninggal. Kalau misalnya wong tua yang meninggal tadi pas dia masih hidup, dionya itu punya duit, dionya itu punya harta, sebenarnya dia wajib pergi haji, tetapi sampai meninggal dionya belum haji, maka saat itu lebih baik kita badalkan haji. Karena badal haji untuk wong yang pas hidupnya pernah punya duit, punya kesempatan untuk pergi haji, tapi dia tidak pergi sampai dia meninggal, hajinya itu wajib dibadalkan. Hukumnya wajib. Jadi lebih baik dibadal hajikan. Kalau memang pas hidup ada harta sampai dia meninggal tidak haji. Tapi kalau misalnya selama hidup dionyo memang tidak wajib haji, gara-gara tak punya duit, tidak punya harta, tidak katik kesempatan, maka tidak wajib haji. Kalau tidak wajib haji, maka membadalkannya tu juga tidak wajib. Membadalkannya juga tidak wajib. Kalau tidak wajib, maka pilihan. Kalau tidak wajib, maka bebas. Nak kita badal haji ke jatuhi, nak kita tunjukkan pahala apa, nak kurban baik juga jatuhi. Cuma kalau misalnya ustaz, antara haji dengan kurban, kalau sama-sama tak wajib, mana yang lebih afdol? Jawabannya mana yang kita lebih ikhlas. Mana yang kita lebih ikhlas. Kalau kita madal haji ke, akhirnya ada mana yang lebih ikhlas, itulah yang kita hadiahkan untuk kita punya wong tua, itu lebih afdol, lebih besar pahalanya. Siap. Sudah ikut puas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kami perwakilan dari NP Menurut ingin bertanya masalah waris, Pak Ustadz ya. Nah, kalau seandainya orang tua itu sudah meninggal semuanya, Pak Ustadz, jadi masa ada harta warisan gitu. Tapi anak-anaknya itu tidak merepoti masalah harta warisan ini, Pak Ustadz. Jadi misalnya itu contohnya itu misalnya rumah gitu Pak Ustadz ya. Nah, rumah itu sampai sekarang itu tidak dijual, tapi istilahnya itu dikontrakkan gitu Pak Ustadz. Nah, terus hasilnya itu nanti dibagi ke anak-anak yang bersangkutan. Nah, jadi bagaimana hukumnya itu
ketika ada yang meninggal, dan yang meninggal ini ninggalkan harta waris, ada ahli waris, warisnya juga ada, maka memang yang paling bagus, yang paling baik, yang paling selamat segera diurus pembagian warisnya. Jangan ditahan-tahan, jangan dilambat-lambatkan. Kecuali kalau memang ahli warisnya tadi itu sepakat dan samo-samo ridho dak katik tekenan satu samo lain. Samo-samo ridho, misalnya apa dia? Sepakat rumah ini kita dak usah jual, kita sewa-sewa ke baik. Kagak hasilnya dibagi dengan cara waris. Ini sepertiga, yang ini separuh dan lain sebagainya. Atau misalnya hasilnya kagak kita bagi rata, tapi sepakat dulu bahwa ini nih sebenarnya kau anak lanang dapat lebih banyak daripada anak betino. Tapi yang lanang nih ngalah, bagi rata baik. Harus sepakat dan tak katik tekenan, maka tidak masalah. Cuma tetap lebih baik cepat-cepat dibagi. Kalau misal ahli warisnya ni ada limo, salah siko dionyo ngomong, aku dak galak, aku pengennya cepet dibagi ke. Yang 4 ngomong jangan, biarlah, dak usah diapo-apo ke, jangan dijual, jangan diapo-apo ke. Yang 4, yang siko pengen jual. Nah, yang siko ni tidak boleh dikatakan serakah, tidak boleh kita katoi apa namanya alang ke, tidak bagusnya, tidak. Dia nuntut haknya. Memang di dalam rumah itu memang ada haknya. Kalau dia minta, maka dia memang minta sesuatu yang memang punya dia. Jadi bukannya dia serakah, bukan. Tinggal yang punya dia tadi itu dikeluarkan. Misal rumah ini kalau dijual 1 miliar, maka jatah dia kalau dibagi berapa? 200 juta. Yang 4 yang tak galak dijual rumah ini, sokonganlah jumlahnya 200 juta untuk ngenjuk yang minta. Selesai. Jadi kaget rumah ini punya 4, bukan punya 5. Ini kalau apa namanya rumahnya nandak dijual. Tapi tetap lebih baik cepat-cepat biar yang meninggal itu tenang. Takut kaget di awalnya tidak kati masalah, di ujung-ujung ada masalah. Takutnya mah itu, wallahu alam. Sudah puas? Ibu sudah puas? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi yang dari jawaban dari Ustaz tadi masalah istri-istri Nabi tadi Ustaz. Mungkin kalau istri-istri Nabi itu termasuk orang yang terpilih kan, sudah ditakdirkan Allah menjadi istri Nabi. Tapi kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu mungkin istri Nabi itu nurut ya, dengan istri bapak bisa tidur yang kata Ustaz sakit dia mau di rumah Siti Aisyah. Tapi kalau zaman sekarang barangkali bukan seperti Nabi kan. Kalau misalnya laki-laki itu memang boleh diperbolehkan punya istri sampai 4 biasanya. Tapi kalau dulu itu mungkin tidak dengan pacaran kan, tidak dengan kenal dulu, jalan dulu, ada yang sampai kenapa dulu gitu kan, mungkin beda dengan Nabi. Nah sekarang yang saya tanyakan, berdosakah kalau misalnya perempuan atau wanita kalau sudah tahu orang itu punya istri kan, tapi bukan dengan perjodohan, dia mau dengan suami orang gitu kan, apakah kita tidak berdosa? Perempuan itu tidak berdosa. Siap. Nah, perempuan atau laki-laki ya, kalau zaman sekarang bukan dengan zaman Nabi Isa. Siap. Oke. Jadi bisa ditangkap
Nomor satu, poligami itu sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat. Sepakati itu dulu. Kita setuju atau tidak setuju, maka kita tidak boleh mengatakan poligami itu haram. Tidak. Poligami itu sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat. Itu nomor satu. Kemudian nomor dua, adapun kalau misalnya terjadi banyak kasus yang mana dari poligami tadi akhirnya banyak daripada masalah-masalah yang timbul. Nah, kasus-kasus masalah-masalah ini tetap dia tidak merubah hukum poligami. Poligami tetap mubah, boleh. Tetap hukumnya tidak berubah. Nak kasusnya banyak, terjadi cekcok, masalah-masalah. Itu cekcok ibu bukan di zaman kita be. Istri Nabi be ada ribut-ributnya. Antara Siti Aisyah dengan Khadijah ada ribut-ributnya tuh. Ada apa namanya? Bukan Khadijah, maaf, dengan Maimunah, dengan yang lain ada yang saling cemburu-cemburuan. Namanya betino tuh itulah pakai perasaan. Jadi jangan ibu ngomong misalnya kalau zaman Nabi tuh beda betinonya, tidak sama baik. Jadi apa namanya, sama-sama pakai perasaan. Nah, jadi hukum poligami itu tetap mubah, tetap boleh. Nah, kemudian masalah pelakor. Betul ibu, betul. Apa namanya, kalau ada wong yang berpoligami, maka dia harus tahu poligami ini bagian daripada syariat. Maka ketika dia nak berpoligami, prosesnya harus proses syariat. Kemudian jalannya juga harus jalan syariat. Kalau ternyata proses seperti yang ibu sebut ke tadi itu, apa namanya, si lanang tadi itu, nah nyari-nyari, akhirnya dionyo apa namanya, betilpunan, akhirnya dia jalan. Ini berdosa. Betilpunannya berdosa, jalannya berdosa. Nah, kaget kalau misalnya dia pengantennya tidak berdosa. Karena poligami itu boleh. Cago yang salah. Cago yang salah. Nah, cuma ketika dia pengantin tadi tidak berdosa. Pas akadnya tidak berdosa. Nah, begitu dia menjalani pernikahan, dia juga wajib untuk menjalankan syariat. Apa dia? Adil. Adil di sini bukan masalah hati, bukan. Adil di sini masalah zahir. Sama-sama harus punya rumah. Sama-sama harus diberikan nafkah. Sama-sama harus diperhatikan secara maksimal. Ini namanya adil. Makanya ketika Nabi sakit, Nabi kan wajib bagi-bagi waktu. Nabi minta izin, boleh dah waktu aku yang seharusnya untuk kamu, aku minta izin sama kamu untuk tetap di rumah Aisyah, yang lain ngizin ke. Nah, ini kenapa Nabi minta izin? Karena Nabi tahu kalau berpoligami harus adil. Nah, ketika dia nyalaninya adil, bagus. Tapi kalau misal dionyo itu berpoligami, ternyata banyaklah di rumah yang lama dibandingkan yang baru. Kenapa? Karena pengantinnya diam-diam. Jadi banyaklah yang di rumah yang lama. Maka kalau yang baru ini tidak masalah, tidak berdosa. Tapi kalau yang baru ini bermasalah, berdosa dia. Berdosa karena zalim. Cuma poligaminya tetap mubah. Poligaminya tetap boleh. Tidak kata yang namanya poligami tidak boleh. Nah, yang disebut pelakor tu mak mano. Kalau gara-gara kita
Akhirnya dia bercerai. Sebelum pengantin sama kita ngomong dulu sama laki tadi tu, lamu lanang yang kita ndai tadi tu. Aku galak pengantin sama kamu. Dia magai kita. Lanang tadi magai kita. Ngomong dia sama kita, aku nak pengantin sama kamu. Tapi aku lado bini. Kamu galak tak sama aku? Akhirnya dia ngomong, aku galak pengantin sama kamu. Catatannya kamu harus baca. Nah ini baru tak boleh. Nah kalau dicerai ke yang pertama pengantin sama yang kedua, ini poligami kan namanya? Bukan. Nah berarti poligami tak salah kan? Nah poligami tetap mubah. Nah jadi minta maaf, memang sekarang ini banyak yang salahnya. Lanang-lanang nih banyak salah. Pengen lemaknya baik, tapi tidak galak belajar tentang hukum berpoligami. Kalau betul-betul belajar tentang hukum berpoligami, minta maaf ibu-ibu yang viral-viral itu tidak lebih banyak dibandingkan yang singit-singitan tapi adem ayem. Banyak wong berpoligami tapi aman-aman be. Seluruh istri-istrinya, seluruh anak-anaknya itu akor baik. Kenapa akor? Karena sama-sama faham hukum syariat. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, Siap. masalah warisan. Ini seandainya ada suatu tetangga itu dia punya harta, tapi orang tuanya itu masih ada semua tuh Ustaz ya. Udah menikah semua Ustaz ya. Nah harta-hartanya itu udah dibagi gitu Ustaz, katanya orang tua tadi membagi-bagi juga. Pokoknya sesuai dengan itu apa Ustaz? Sesuai dengan syariat Islam membagi itu Ustaz. Yo. Karena ada tadi pengalaman ini Ustaz, kalau seandainya dia meninggal dia tenang gitu dan anaknya Siap. gitu, Ustaz. Siap. Anak paham. Ya, berbagi. Oke. Jadi memang ibu, karena ketika wong tua meninggal, kaget masuk ke hukum waris itu rentan. Maka sebagian wong tua lebih memilih sebelum mereka meninggal hartonya dibagi-bagi ke. Nah, kalau dibagi ke harto tadi, ketika wong tuonyo masih sehat, masih afiat, itu hukumnya bukan waris, tapi hukumnya hadiah atau hibah. Jadi bebas, tidak harus sama seperti aturan waris. Misalnya anak lanang 2 kali lipat daripada anak betina, tidak. Yang penting berapa wong tua nak ngenjuk tidak masalah. Nah ini sebagian wong tua ngawi ke itu. Apakah dibolehkan? Jawabannya boleh. Lebih bagus supaya jelas. Ini rumah untuk anak aku yang pertama. Ini rumah untuk anak aku yang kedua. Buatlah surat notarisnya. Dihibahkan. Nah yang repot itu kalau remang-remang. Remang-remang mak mano? Pakailah kau ini kan bingung. Yang make tadi merasa wong tua ngenjuk dia, padahal kalimatnya pakailah dulu. Pakailah tuh berarti minjam ke. Ternyata wong tuanya meninggal duluan. Akhirnya apa dia si anak yang nunggu rumah tadi ngomong sama dulunya, ini waktu hidup ibu aku nyuruh pakailah, berarti untuk ini repot. Maka lebih baik jelas. Tidak ketik masalah itu. Boleh
Boleh baik. Nah ini insya Allah ilmu yang kita dapatkan barokah. Dan di sini ada yang ulang tahun. Yang kedua Muhammad Abdul Hafid Wicaksana bin Pria Agung Wicaksana. Kita nyanyikan Mabruk Alfa, Mabruk Alfa, Mabruk ala. Duduk ini. Mabruk Alfa, Mabruk alaika, Mabruk Alfa, Mabruk yaumi ladik, Mabruk